Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Oke, teman-teman ya, kita lanjut lagi ya. Di sini ada lanjutan yang kemarin, teman-teman ya, seperti yang saya buka kemarin dan seperti cuplikan yang tadi sebelum menuju ke sini. Ya, di situ saya membuka beberapa figur dari box yang lumayan banyak isinya ya, teman-teman ya. Dan salah satunya ini, kalau kemarin saya membuka satu figur jadul dari HG generasi pertama, teman-teman ya, 2003 ya. Dan sekarang akan saya lanjutkan dengan figur yang ada di dalam paket kemarin yang sudah saya keluarkan, dan ini yang tertarik saya untuk saya bongkar di depan kamera, teman-teman ya. Karena kemarin tergolong banyak ya, dan ini salah satunya. Dan sekarang kita lanjutin lagi ya. Kita lanjutin lagi untuk membongkar lanjutan dari figur-figur yang ada di dalam box yang kemarin, teman-teman. Oh, kita buka saja. Di sini ada dua figur yang pasti dan saya dapatkan dari Jepang, teman-teman ya. Oke, ini sambil lalu saya buka, atau mungkin dari sini. Oke, saya buka dari sini aja, teman-teman ya. Kita gunting dari sini. Jadi item ini susah payah saya dapetin di Jepang, dan tergolong item yang lumayan sekarang ini agak-agak susah di Jepang, teman-teman ya. Dan ini saya beli sudah sekian tahun ya. Oke, wah, nih teman-teman ya, di sini ada Piccolo ya, dan ini merupakan, saya perlu informasikan teman-teman ya, yang sekarang ini yang saya buka adalah HG EX Plus atau HG Plus EX ya, seri yang kedua, rilisan tahun 2009, teman-teman ya. Di seri ini Bandai mengeluarkan berapa ya? Di situ ada Mr. Satan, Broly, Piccolo, Goku juga ada dua di situ, ada Tank 2 juga. Jadi ada beberapa figur di situ, teman-teman ya. Kalau nggak salah ada berapa tadi ya, sebutin ya. Ada Piccolo, ada Mr. Satan, terus ada Broly, ada Goku 2, dan ada 7 berarti, teman-teman ya. Jadi dalam seri HG Plus EX ya, yang rilisan tahun 2009 ini, teman-teman ya, di dalamnya ada 7 figur ya, ada 7 figur. Dan di sini saya baru memiliki 3 ya. Salah satunya Mr. Satan, cuman belum sempat saya buka, masih ada di paketan ya. Dan ini yang saya buka sekarang, yang saya dapetin dari Jepang. Yang ini di Indonesia sudah jarang banget, teman-temannya. Saya belum pernah melihat ya seller atau kolektor di Indonesia yang menjual item ini. Dan ini saya dapetin dari Jepang, teman-teman ya. Oke, ini akan saya buka. Di sini ada Piccolo, dan berikutnya di sini ada, ini sayapnya Piccolo, teman-teman ya. Dan di sini ada si Broly. Wah, nih Broly, teman-teman ya. Seperti biasa ya, kalau HG Plus itu teman-teman kalau ngikutin videonya saya pasti tahu ya. Jadi kalau HG Plus itu mesti ada artikulasinya di figurnya. Artikulasinya tidak ekstrim ya. Artikulasinya hanya sewajarnya saja. Oke. Nah, di sini sudah saya beli, saya lupa nih dapetin harga berapa karena sudah lama banget, teman-teman ya. 1 tahun, 2 tahun mungkin ini. Jadi saya lupa saya beli ini harga berapa. Cuman yang pasti ini masih terjangkau di Jepang ya. Tidak mahal-mahal banget ya. Cuman sayangnya sekarang sudah susah, sudah jarang nih saya ngeliatin di Jepang, apalagi di Indonesia. Oke, di sini ada Broly dan juga ada Piccolo, teman-teman ya. Ini mana dulu yang harus dibuka? Oke, ini akan saya pilih dulu, teman-teman. Oke, ini teman-teman ya, ini mungkin saya pilih dengan Broly karena sebelumnya kemarin waktu kita membuka paket yang pertama ya, HG reguler versi yang pertama dari HG Bandai, saya membuka awal dari si Piccolo, dan sekarang gantian, teman-teman ya. Sekarang yang akan saya buka duluan adalah si Broly ya. Oke, ini akan saya buka, teman-teman ya. Saya buka dari, jadi ini saya beli dalam kondisi second ya, teman-teman ya, bukan baru. Dan ini back in plastik lah ya, tapi dia plastiknya gak ada. Plastiknya dia pakai begini. Oke, jadi di sini ada Broly yang memiliki apa namanya, artikulasi. Coba kita buka, teman-teman, artikulasi. Oke. Wah, ini ada apanya nih, kok kayak ogel-ogel gini, teman-teman ya. Oke, kayak ada yang aneh. Oke, tadi saya sempat kaget, teman-teman ya, waktu saya keluarkan dari plastiknya ini, di bagian kepala ini
kayak ogel-ogel atau agak-agak gimana ya, agak-agak loose dan seperti mau putus ya. Saya pikir tadi sempat kaget ini ada cacat atau bagaimana, ternyata setelah saya lihatin di sini ada artikulasi teman-teman ya. Jadi di bagian leher ini ada artikulasi yang bisa menunduk begini dan juga agak maju ke depan ya, atau mendongak tapi nggak terlalu mendongak teman-teman ya. Jadi tadi saya sempat kaget dipikir ini mau putus ya. Oke, nah di sini ternyata untuk yang Broly ini lumayan juga nih artikulasinya teman-teman ya. Oke, ini saya keluarkan aja dulu, nanti teman-teman akan saya tunjukkan yang tadi sempat membuat saya ketakutan. Takutnya saya membeli item yang cacat atau minus ya di bagian leher. Oke, ini saya buka aja dulu. Oke, ini di bagian badan. Di sini bagian sabuknya, ini warnanya keren teman-teman ya. Jadi ini kalau nggak salah serupa seperti Broly set kemarin yang warna dari sabuknya serupa seperti ini. Beda seperti yang Broly yang kemarin yang ada SP dan reguler, itu warnanya agak-agak pink. Kalau yang ini dia merah hati ya teman-teman ya, merah hati. Oke, ini saya buka dulu. Oke, dan di sini ada bagian badan ya, ada bagian kaki ya teman-teman ya, bagian kaki ya, nanti yang bisa digabung dengan yang tadi. Oke, di sini ada kaki dan juga ada tatakannya. Nah, tatakannya ini 2009 rada-rada besar ya, tidak simpel nih teman-teman ya, rada-rada besar dan warnanya dia menggunakan warna seperti ini. Ya, ini bagusnya sebenarnya kalau HG ini menggunakan tatakan atau base yang bening ya teman-teman ya. Oke, yuk kita gabung aja dulu teman-teman ya. Kita gabung aja dulu. Oke, kita gabung aja dulu ini. Oke, nah di sini kita pakai yang gini ya. Oke. Ini agak-agak ribet ternyata ya untuk yang Broly yang ini untuk masangnya, dia misahnya agak-agak ini ya. Oke, terus kita colokin di sini. Oke. Enggak. Kita masukin aja dulu teman-teman ya. Oke, nah dia masuk. Oke, ini kita pasang di bagian tangan ya, tadi sempat copot teman-teman. Oke, sudah masuk ini teman-teman ya. Nah, ini bagian kepala ini agak-agak gini teman-teman ya, memang dari settingan figurnya memang seperti ini ya. Jadi buat teman-teman mungkin nanti kalau kamu membeli item ini dan sempat kaget dengan bagian leher, itu bukan cacat ya teman-teman ya. Jadi memang dia itu untuk artikulasi di bagian leher memang seperti ini. Oke, yuk kita gabungkan lagi. Oke, kita gabungkan yang ini. Oke, nah ini teman-teman ya sudah jadi ya. Cuman sayangnya untuk pose atau bentukan dari Broly ini dia agak-agak bantet teman-teman ya, tidak terlalu proporsi sih kalau menurut saya ya. Jadi dia itu untuk ukurannya itu bagian bawah dan bagian atasnya ini kayak agak proporsi ya, kayak semacam agak-agak bantet ya. Ini mungkin agak saya shoot lebih jauh teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini bisa dilihatin ya dengan pose seperti ini ya, bentukan dari si Broly ini. Jadi dia agak-agak bantet ya, jadi agak-agak tidak terlalu proporsi ya, tinggi besaran kaki dan badan kayak cebol, kayak gimana ya, bantet lah teman-teman ya. Jadi proporsinya dari segi proporsi dia apa karena terganggu dengan ini ya, artikulasi bagian ini ya terlalu besar ya teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman ya. Jadi untuk proporsinya seperti ini. Dan di sini ada base-nya, tatakannya. Oke, yuk kita lihatin lebih dekat teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Kalau dari face ya, karena ini 2009 beda seperti yang kemarin 2003 awal-awal Bandai membuat HG teman-teman ya. Proporsinya kurang begitu bagus dari segi wajah, tapi kalau yang ini 2009 dia sudah mulai bagus ya. Detail bagian wajah, rambut, pewarnaan juga, dan artikulasi ya di sini juga bagus ya teman-teman ya. Cuman sebenarnya HG ini untuk HG plus, makanya mungkin tidak dilanjut lagi mungkin teman-teman ya. Tapi sebenarnya kalau buat saya untuk rata-rata HG plus itu yang memiliki artikulasi kurang begitu cocok sebenarnya ya, kalau yang saya nilai ya teman-teman ya. Saya lebih suka HG itu dalam kondisi dia statue ya atau patung ya. Jadi dia tidak perlu diberi artikulasi, karena mungkin kalau saya lihatin kalau ada artikulasi itu ada bagian yang tidak proporsi jatuhnya. Nah kayak si Broly sekarang ini
Jadi badan, tangan ini kelihatan besar banget nih teman-teman ya. Sedangkan kaki dia tidak terlalu panjang. Ini mungkin kalau kaki ini dibikin agak-agak panjang, ini mungkin jadi proporsi dengan tubuhnya. Dan tubuhnya agak-agak panjang sedikit ya. Dari perut ke atas ini agak memanjang, ini mungkin bakal keren teman-teman ya. Tapi karena di sini ini bagian badannya dia besar, kecil, dan bagian kakinya juga besar dan tak terlalu panjang, jadi akhirnya saya liatin ini terlihat kayak bantet ya, jadi kayak cebol lah teman-teman ya. Tapi untuk dikoleksi masih oke lah teman-teman ya, karena saya kolektor HG, ingin melengkapi seluruh koleksi dari HG yang pernah dirilis oleh Bandai. Nah ini teman-teman ya, detailnya seperti ini. Kalau dari sisi pewarnaan bagus ya, pewarnaan ini bagus, dan beruntung saya mendapatkan second yang masih terawat ya. Dan ini kondisi di bagian belakang marking seperti biasa, dia dicetak ya teman-teman ya, bukan cap ya. Di bagian bawah seperti ini. Oke, nah ini teman-teman ya, detailnya bagus ya, bagian wajah detail, cetakan dari badan juga bagus ini teman-teman ya. Oke, coba kita ukur teman-teman seberapa nih besarnya dan proporsinya. Oke, kita ukur tinggi ya teman-teman ya. Tinggi dari si Broly ini sekitar 10 cm, jadi tergolong besar. Wajar lah teman-teman ya, karena Broly emang cetakannya dia besar ya. Jadi untuk figurnya dia besar juga ya, 10 cm teman-teman ya. Untuk proporsinya ini lumayan besar ya, 3 lebih. Kalau dari bahu ini hampir 4 lah, mungkin digenepin jadi 4 teman-teman ya. Jadi untuk proporsinya memang besar ya, besar, tinggi, lebar ya. Cuman sayangnya di sini Bandai tidak mencetak secara proporsi ya, jadi kesannya kayak bantet ini teman-teman. Oke, ini akan saya taruh di base-nya. Untuk base-nya ini kita ngikutin ke ini, untuk base-nya sudah mulai bagus teman-teman ya, beda sama yang kemarin yang hanya dijepit ya. Ini mungkin hampir serupa seperti biasa gayanya si Broly teman-teman ya, serupa seperti kemarin. Ini kalau mau didundukin seperti ini teman-teman ya. Oke, kalau mau dinundukin, oh ternyata mungkin Bandai ini membuat artikulasi di bagian leher, dia bisa nunduk, ini mungkin biar kelihatan keren ya. Ini karena beda teman-teman ya, kalau kita naikin begini dan seperti ini beda ya. Jadi tampakan wajahnya nih lebih garang yang menunduk teman-teman ya, lebih garang yang menunduk. Oke, nah seperti ini teman-teman. Saya taruh di belakang ya. Oke, ini saya taruh di belakang teman-teman ya. Di sini sudah cukup ya. Oke. Oke, sekarang lanjut ke yang Piccolo teman-teman ya. Piccolo di sini dibagi dengan 2 plastik, karena di sini ada bagian tubuh dan bagian cape ya. Saya buka di bagian cape-nya aja dulu, atau sayapnya ini teman-teman ya. Kita liatin Piccolo perkembangannya setelah 2009 seperti apa. Oke, ini bagian badan dari si Piccolo ya, seperti biasa teman, seperti yang kemarin teman-teman ya. Untuk sambungannya dia menggunakan pentol seperti ini, bukan cetakan mengikuti bentuk badan ya. Ini kepalanya. Oh, cuman sayang di bagian kepala ini tentakel atau antenanya dia nempel ke bagian wajah teman-teman ya, jadi dia nggak memanjang. Oke, ini bagian badannya, ini tatakannya. Oke, tatakannya ada 2 malah nih teman-teman ya. Ini mungkin tatakan untuk ininya mungkin ya, untuk kipnya ya, untuk sayapnya teman-teman ya. Dan di sini ada bagian tangan. Oke, yuk kita gabungkan aja teman-teman ya. Oke, kita gabungkan aja. Ini mungkin saya pasang dari ini ya, dari bagian tubuh dulu di sini. Oke, terus di sini saya masukin bagian tangan ya. Oke, bagian tangan. Oke, di bagian tangan di sini saya pasang. Oke, dan di sini saya pasang bagian tangan yang ini teman-teman ya. Dia tinggal oke. Dan untuk ininya dia masuk ke sini mungkin serupa seperti kemarin teman-teman ya. Dia masuk ke sini dan dikunci dengan bagian kepalanya. Ini tergolong bagus nih untuk yang Piccolo yang ini teman-teman ya, dengan pose seperti ini ya. Dengan pose seperti ini. Dan keren nih ya. Jadi untuk Piccolo ini tergolong keren kalau menurut saya ini, dan proporsinya juga pas, bagus ya Piccolo dengan pose seperti ini, dan ukurannya juga besar ya teman-teman ya.
Ini keren ya, dibanding dengan si Broly tadi yang tidak terlalu proporsional. Untuk yang Piccolo ini dia proporsinya keren ya teman-teman ya. Jadi bagus banget nih untuk yang Piccolo, apalagi dengan cape-nya yang memanjang seperti ini ya, berkibar ke bagian belakang ya teman-teman ya. Keren nih kalau menurut saya. Oke, coba kita lihatin lebih dekat teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, Piccolo ini seperti yang saya bilang tadi ya, keren ya. Cuman sayangnya di sini antenanya dia nempel ke bagian wajah, jadi nggak menonjol atau nggak nongol ya teman-teman ya. Jadi kayak nempel aja dia di bagian alis ya, sangat disayangkan sekali. Oke, atau enggak, bukan teman-teman ya, emang untuk Piccolo gimana ya? Piccolo ini yang memakai sorban kayak gini, dia antenanya dia keluar atau di dalam ini ya teman-teman ya. Oke lah, sudah lah ya teman-teman ya. Oke, nah ini bentukannya seperti ini teman-teman ya, keren ya. Oke, nah ini detailnya keren, bagus ya, dan pewarnaannya juga sesuai seperti di animenya teman-teman ya. Oke, nah ini keren banget. Untuk markingnya ada di bawah di bagian pantat ya, BST B China sudah cetakan. Dan artikulasinya di sini ya lumayan lah teman-teman ya. Oke, untuk artikulasinya seperti biasa untuk HG Plus itu artikulasi biasa standar lah teman-teman ya, tidak terlalu ekstrim ya. Dia hanya pose-pose biasa saja. Oke, hanya di bagian tangan saja. Di bagian kepala mungkin bisa digerakkan sedikit ya. Tangan juga bisa lah teman-teman ya. Jadi untuk HG Plus ini HG yang memiliki artikulasi cuman tidak terlalu ekstrim teman-teman ya. Dan untuk yang Piccolo ini saya nilai dia lebih dari si Broly tadi teman-teman ya. Dia lebih bagus, lebih proporsi ya. Keren untuk yang Piccolo ini. Yuk kita coba ukur tingginya teman-teman dan proporsinya. Oke, ini akan saya ukur ya untuk dengan pose seperti ini. Oke, tinggi sekitar 8,5 teman-teman ya, 8,5 hampir 9 ya. Untuk proporsinya hampir serupa seperti Broly kayaknya ini. Ini memang dibikin ini teman-teman ya, dibikin skala ya. HG Plus ini dibikin skala seperti si Broly tadi ya. Jadi dia ukurnya memang besar di sini ya. Oke, coba kita pasang ke tatakannya teman-teman ya. Tatakannya ini rada-rada lucu ya, tapi lebih bagus dari yang kemarin ya. Warnanya ini warna ya, sebenarnya ini yang agak-agak mencolok ya dengan tatakan seperti ini ya. Base seperti ini, tatakan ini, tapi keren teman-teman ya. Oke, ini sebenarnya oke lah ya. Jadi di sini juga dilengkapi dengan tatakan ya, tatakan untuk cape-nya. Ini mungkin gimana ya? Oh, ternyata di sini teman-teman ya. Jadi dia untuk cape-nya begini ya teman-teman ya. Jadi dia untuk menopang cape-nya. Tapi sebenarnya figur Piccolo ini tanpa penopang cape dia sebenarnya sudah bisa berdiri normal teman-teman ya. Nah, ini ya bisa dilihatin ya. Bisa berdiri normal ya. Ditambah dengan cape. Oke, coba kita tambah dengan cape. Ditambah dengan tatakan cape-nya. Oh, seperti itu teman-teman. Jadi dia kalau ditambah dengan tatakan cape-nya dia berbentuk seperti ini ya. Sebenarnya ini hanya aksesoris aja lah teman-teman ya. Jadi dia tanpa menggunakan cape, tanpa menggunakan tatakan cape dia sudah bisa berdiri normal ya. Tapi dengan adanya cape mungkin ya untuk aksesorisnya saja, untuk menunjukkan bahwasanya dia lengkap dengan aksesorisnya. Oke, nah ini teman-temannya. Dan dua item ini sekarang sudah mulai jarang saya lihat di Jepang ya. Ini saya masih kurang Goku, dua jenis Goku dan juga Gotenks dari seri ini. Kalau Mr. Satan, Broly, dan Piccolo sudah saya punya ya. Tinggal melanjutin. Jadi tersisa sekitar 4 teman-teman ya. Jadi saya tersisa 4 figur dari HG EX ya, HG Plus EX seri yang kedua 2009. Saya masih kurang 4 figur lagi ya. 4 figur dengan karakter yang sama, cuman dengan pose yang berbeda. Yang ini secara keseluruhan lumayan oke ya teman-teman. Mungkin yang menonton ini kalau ingin tahu HG Plus EX itu kayak apa di tahun 2009, ada 7 figur dan saya baru bisa mengumpulkan 3 teman-teman ya. Masih tersisa 4 figur lagi. Semoga aja nanti saya bisa mendapatkan sisanya dan bisa melengkapi seri yang ini. Oke, nah ini bentukannya seperti ini. Keren teman-teman ya.
Oke teman-teman ya, nah seperti ini bentukan dua figur yang sudah saya buka, keren banget ya, recommended banget buat teman-teman kolektor HG untuk mengumpulkan ini. Walaupun si Broly secara proporsi tidak terlalu bagus seperti versi yang sekarang ya, untuk dari segi tinggi dan besarnya teman-teman ya. Dan untuk melengkapi ini secara keseluruhan saya akui keren, bagus, dan ini bikin saya semangat untuk mengumpulkan sisanya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya rasa begitu saja ya video membongkar paketan lanjutan teman-teman ya dari paket yang kemarin ya. Secara keseluruhan figurnya keren banget, recommended banget ya. Semoga aja video yang saya buat ini bisa memberikan informasi, hiburan, referensi buat teman-teman mungkin yang mencari item yang sama ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.